Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang Bu. wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ya, sesuai dengan tadi ya kita janjian, kita mau melakukan praobservasi Ya. sebelum besok Ibu ingin melakukan praktek pembelajaran ya Bu ya. Ya Pak. Eh, Tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok apa ya Bu ya? Yang pertama, tujuan pembelajaran saya itu adalah siswa mampu Pak mengidentifikasi tentang jenis-jenis ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian mereka juga mampu mengidentifikasi dan memberikan contoh atau yang lain dan pengembangannya untuk Indonesia. Pengembangan ekonomi kreatif. Berarti difokuskan di dan mereka juga bisa menganalisis Pak prospek mereka ke depannya untuk dengan ekonomi kreatif. Ada dua ya Bu ya, Ya, ada dua ada tujuannya dua. yang diharapkan oleh Ibu. Terus area pengembangan yang Ibu capai dari pelaksanaan itu apa Bu? Pertama saya ingin mengembangkan itu Pak, keterampilan pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional di awal pembelajaran dan di tengah pembelajaran. Kemudian di tengah. Kemudian saya juga ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu proses maupun di produknya nanti. Jadi dua ini Bu, ada dua, ya. KSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Kalau kita lihat tujuannya, terus area pengembangannya yang ingin Ibu capai itu apa Bu? Strategi yang Ibu persiapkan nih untuk strategi saya begini Pak. Untuk KSE dulu ya. KSE itu di awal pembelajaran saya akan membuat pembelajaran KSE saya itu dengan teknik bercerita. Jadi anak-anak tuh kadang Pak kalau di awal-awal pembelajaran gitu ya, kalau sulit fokus atau lain, saya ingin mengajak fokus itu dengan bercerita itu. Kemudian di tengah karena pembelajaran saya itu banyak runtun gitu ya Pak. Kemudian takutnya mereka lelah gitu, jadi saya ingin menggunakan ice breaking gitu ya. Kemudian kalau untuk diferensiasi di awal saya untuk prosesnya saya menggunakan mereka tetap kelompok besar, kemudian kelompok kecil begitu Pak ya. Jadi mereka akan menganalisis kemudian bekerja berkelompok juga. Kemudian di akhir baru ada perbedaan ini Pak, penugasan supaya produknya juga beda. Tapi kedua strategi ini akan menjadi satu atau nanti terkotak-kotak atau? Jadi satu Pak. Jadi runtun dan selama kegiatan pembelajaran. Dari awal sampai akhir. Ya, begitu. Wah, sangat inspiratif sekali sih Bu. Ya, semoga besok bisa terlaksana dengan baik pembelajaran. Saya juga besok akan mengobservasi dan belajar juga nih kepada terima kasih Pak. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama Pak. Melakukan praktek pembelajaran besok Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau Ibu lihat sehat ya kalian hari ini? Alhamdulillah. Kemudian ini ada satu yang tidak masuk. Ada satu orang yang tidak masuk ya. Siapa yang nggak masuk? Roy. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, ada yang memimpin satu orang. Silakan ketua kelas boleh dipimpin pembacaan doanya. Sekolah ya. Ibu yakin bangun tidur tadi pagi mood kalian macam-macam. Siapa yang hari ini lagi bahagia? Siapa yang lagi bahagia? Siapa yang hari ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang tadi pagi bete siapa?
Oh banyak. Nah, baik. Karena ada yang bete, ada yang bahagia. Hari ini Ibu kasih kesempatan pagi ini supaya kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian. Kenapa sih saya bahagia pagi ini? Kenapa sih saya itu tidak bahagia hari ini atau bete hari ini? Kalian bercerita sama teman sebangkunya. Ibu kasih waktu 2 menit. Oke, kamu punya teman? Nggak apa-apa. Ditanya sama ibu, boleh? Malunya saya. Oh gitu. Kenapa yang bikin bete? Bangunnya kesiangan? Bangunnya kesiangan? Atau ada yang diinginkan tidak tercapai? Gitu ya. Terus sekarang gimana perasaannya? Kalau udah ketemu teman gitu. Boleh diungkapkan, nggak apa-apa. Bahagia. Oke. Siapa tadi yang bahagia? Oh, kamu kenapa? Saya gak diantarin pagi ini, jadi saya gak diantarin hari ini, jadi saya bete. Oh gitu ya, tahu telat. Iya. Oke. Baik, sudah. Ketika ibu bilang berhenti, maka semua kegiatan dihentikan. Oke, stop, berhenti. Hari ini kalian sudah mengungkapkan apa yang dirasakan pagi tadi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang ekonomi kreatif. Kemudian kita juga akan belajar tentang jenis-jenis ekonomi kreatif. Dan yang ketiga kita akan menganalisa nanti apa aja kelebihan, kekurangan, kemudian peluang dan tantangan dari ekonomi kreatif di Indonesia. Oke, sedangkan strategi yang Ibu gunakan hari ini kita akan belajar dengan diskusi umum, dengan belajar mandiri, dan serta itu dengan kelompok. Baik, kalian Ibu sudah baca kan? Kemarin Ibu sudah ngirim link YouTube. Kalian juga sudah punya materi yang belum dibaca, gitu ya? Sebelum sampai di situ, Ibu mau tanya sekarang. Siapa sih yang sering nongkrong di kafe? Ada enggak yang sering nongkrong di kafe? Atau ada enggak yang sering mencoba makanan-makanan terbaru? Nah, semua siapa suka nyoba? Nah, Pak Is, apa Is mengenal dari Is? Mixu. Oh. Mixu. Oke, sebenarnya kalau tanpa sengaja kalian semua sebenarnya sudah melihat dan menikmati hasil dari ekonomi kreatif. Jadi ini hasilnya. Oh, ini hasilnya. Oke. Baik, ada enggak yang bisa memberikan contoh atau apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kreatif dari yang sudah kalian baca kemarin? Nazwa. Jadi, kemampuan beraktivitas dan berkreativitas dan bagus. Ada enggak jawaban yang lain? Yuk. Apa sih ekonomi kreatif? Saya Bu sudah sering menikmati ekonomi kreatif. Makanan macam-macam, mulai dari mie yang lembek sampai mie yang keras. Dari rasanya level 1 sampai level 20. Ayo, apa nih ekonomi kreatif? Katanya Naswa, yuk, itu Naswa, ini Najwa, yuk. Ekonomi kreatif itu adalah proses yang mengutamakan nilai kreatif. Jadi intinya satu apa? Kreativitas. Kita tahu bahwa Indonesia gemah ripah loh jinawi, subur makmur. Sampai ada lagunya ya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia kaya raya. Sampai nanam kayu sama batu bisa jadi tanaman.
Saking kayanya Indonesia. Tetapi kita tahu Indonesia, nah, lebih banyak berpijak pada sumber daya alam dari tambang. Ya kan? Minyak bumi, begitu? Sekarang ini mau habis ini. Sekarang kita menunjukkan kreativitas. Baik, Ibu lanjut. Sekarang, karena kalian sudah tahu apa itu ekonomi kreatif, Ibu punya beberapa gambar. Kita akan beralih pada jenis-jenis ekonomi kreatif. Ibu akan buka ini gambarnya Ibu. Ibu taruh di depan. Gambar Ibu ini, Ibu taruh di depan. Nanti satu anak mengambil satu. Di sini misalnya, jenis-jenis ekonomi kreatif. Kamu lihat, pilih gambar ini. Berarti silakan dituliskan itu gambar ini termasuk contoh jenis ekonomi kreatif yang apa. Saya nanti setelah ditulis di bawahnya, silakan ditempel di depan. Silakan ditempel di depan. Misalnya kamu nempel pertama 1 2 3 misalnya. Nanti kalau ada yang sama dengan punya temannya, tempel di sebelahnya. Ya. Bapak. Ya. Paham ya maksudnya Ibu? Nah, oke, yuk kita mulai. Pengambilannya akan bergilir. Pengambilannya akan bergilir sesuai yang kalian senangi. Mau gambar A, B, C, D, yang manapun yang kalian suka. Baik, bergilir dari depan nak. Mulai, yuk. Sudah? Kelompok sana sudah dulu. Sana dulu, tidak apa-apa. Ayo, ya, yuk, biar cepat. Cepetan maksudnya Ibu. Yuk, kalian sukai yang sudah Ibu sediakan. Satu anak akan ke bagian 1. Lanjut. Ya. Dira, ya Dir. Dah, yang sudah dapat bisa mulai ditulis di bawahnya itu termasuk pada jenis ekonomi kreatif yang mana? Di kotak bawahnya. Hah? Di apa ya? Di deskripsikan apanya Ibu? Gak usah deskripsikan, namanya aja. Ini contoh apa? ini seperti ini. Ya, Jelaskan sedikit. Enggak usah, enggak perlu. Namanya aja. Cuma judulnya aja. Judulnya aja. Sama-sama. Ini lagi rambut atau desain deh? Desain atau Makanya dianalisa. Nah, ya, yuk, Bren, yuk. Ya. Mau habis tuh. Nah, dikit-dikit aja, tidak banyak loh. Yuk punya anggur. Nah. Yuk. Yuk, dikit aja. Antri yuk, budayakan antrinya. Ayo, budaya antri. Tidak punya. Enggak. Mubazir, itu buka aja susah juga nanti. Gimana caranya? Yuk. kamu kok enggak? Nah, 1 2 3 4 5. Baik, udah semua ya. Yuk kita lihat hasil analisamu ini. Berarti ini apa ini? Jadi ini merupakan jenis-jenis ekonomi kreatif yang bisa kalian kembangkan. Karena Indonesia tidak bisa bertumpu hanya pada sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalian nanti bisa bereksplorasi di sini. Kalian bisa membuka cabang-cabang ekonomi kreatif berdasarkan ini. Kalian pun akhirnya akan bisa apa? Tidak hanya menjadi pekerja, tapi menjadi apa? Pencari tenaga kerja. Kalian bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Kalian pun juga bisa apa? Menambah pendapatan negara melalui ekonomi kreatif. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan? Oke. Sebelum kita lanjut pada tahap berikutnya, supaya kalian lebih konsentrasi lagi, maka kita akan bermeditasi sebentar. Yuk, mau ice breaking? Oke. Baik, kalau mau ice breaking silakan berdiri. Mundur, 2 kali. Kalau Ibu bilang mundur gitu aja. Maju 2 kali, maju 2 kali ya. Cantik, berhenti. 1 2 3. Maju.
Mundur, mundur. Cantik. Maju. Mundur. Maju, mundur. Yuk, awas nabrak. Maju. Mundur, mundur. Mundur. Cantik. Maju. Mundur. Maju, maju. Mundur, mundur. Maju, mundur. Siap. Oke. Baik, permainannya selesai. Nah, kita lanjut dengan belajar kelompok kita. Satu kelas Ibu bagi menjadi 8 kelompok. Berarti kalau 8 kelompok ada berapa orang? Ada berapa, Do? 4. Dikerjakan. Apa yang akan dikerjakan? Kita akan mencari tantangan, peluang, kemudian kelebihan dan kelemahan dari ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Saya cari materinya di mana? Kita sudah belajar materi itu melalui apa? Melalui video YouTube yang kita sudah lihat. Gitu ya. Perhatikan, yuk, ini clue-nya yang harus dikerjakan. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 akan mencari kelebihan dari ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Berarti ini potensi ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian kelompok 3 dan 4 akan menuliskan kekurangan apa sih yang perlu dibenahi dari ekonomi kreatif di Indonesia, kurangnya di mana, gitu ya. Kemudian kelompok 5 dan kelompok 6 peluangnya. Jadi kalau ekonomi kreatif ini dikembangkan di Indonesia, maka apa yang bisa peluang apa yang didapat oleh Indonesia, gitu ya. Kemudian kelompok 7 dan 8 tantangan. Kira-kira kedepannya tantangannya apa? Ini bisa kalian hubungkan dengan materi kita yang lama, yaitu apa? Tentang perdagangan bebas. Paham? Silakan ditulis, waktunya 5 menit. Cukup enggak? Enggak cukup? Nah, cukup. Yuk, lanjut. Apa? Ada kecenderungan semakin diminatinya. Saya. Siapa lah? Dimas. Ini bisa dibantu. Jadi kalau kelompok sini aja, pindah aja kursinya sini. Sini ya. Oh ya sudah, sudah dapat. Oh ya, oke. Ya. Gak apa-apa. Bisa dibacakan? Iya, yang penting bisa dibaca. Globalisasi. Ya, pakai simbol aja. Apa yang disimbol, Bi? Globalisasinya, Bi? Ya. Di mana? Di mana aja. Dari sini apa-apa. Oke, yang sudah selesai bisa mencari tempat di seluruh kelas ini untuk menempelkan hasil karyanya. Hasilnya. Nah, bisa kembali ke tempat duduknya, ke kelompoknya, ke bangkunya yang sudah nempel, kembali ke kelompoknya. Iya. Iya, kayaknya kita salah. Ini lebih gede daripada ini. Enggak apa-apa. Mentang-mentang aku nyari satu, kamu yang penting nyari nih. M-nya lu mau disingkat. Ya udah sih. Kira-kira kamu nggak cari. Ibu nggak cari. Biasa sama kayak oh iya, gak ada sini. Kalau kelompok Bapak ini kita gimana? Jadi apa yang bisa dikembangkan lebih? Peluang atau Ini apa? jadi opportunity. Opportunities. Bacanya gimana? Karena opportunity kan. Opportunity. Bukan apa yang minta loh ya kalinya. Ini kelihatan beneran.
6. Kurang 2 ini. Itu kalau 3 aja gak Udah apa-apa, yo sudah 3 aja. Nah, yuk pasang. Bawahnya tetap dibuka ya, jangan ditekuk. Pak. Ya. Kasih loh, kasih. Dah. Ini enggak ini? Sebelah ini. Enggak usah. Dah, sudah. Yuk. Ayo kelompok yang sudah menempel atau sudah ada bagian yang menempel, silakan duduk. Duduk di mejanya yang tadi dengan kelompoknya. Nah, enggak apa-apa, itu tetap dibuka, terus saja dibuka. Nah, wes begitu. Ya. Udah ya? Sudah? Mari. Halo? Yuk. Halo? Yuk, silakan duduk yang sudah. Mari kita akan bahas tentang kelebihan, kekurangan, peluang, dan tantangan. Bagiannya sendiri dan sudah membaca hasil dari kelompoknya, ya kan? Nah, sekarang Ibu tidak minta untuk masing-masing kelompok presentasi, enggak. Tapi Ibu ingin kalian, dan ini harus cepat. Jadi Ibu ingin kalian membaca hasil karya temanmu ini, Kalau memang ada yang perlu ditambah, silahkan ditambahkan. Misalnya di tantangan di kelompok A, misal kelompok 1 itu kurang, saya nambah. Kemudian di peluang di kelompok 2 itu kurang, saya tambah misalnya gitu. Kalau memang tidak perlu ada yang tambahkan, berarti kalian paling tidak sudah membaca. Paham? Kali ini permainan kita atau pembelajaran kita ini, Ibu benar-benar batasi waktunya. Jadi dalam jangka waktu ketika Ibu sudah menghitung pada hitungan ke-20, semuanya sudah balik ke bangkunya masing-masing. Oke? Oke ya? Oke, silakan. Silakan kalian boleh berkeliling, jangan bergerombol. Dua, tiga. Kelompok lain, jangan kelompoknya sendiri yang nambah ya. Jadi kelompok lain, kamu nambah nomor 6 dingkari, berarti tambahannya. Dah, kita sudah sampai pada hitungan ke 9. 10. Oke. 11. Ya, ada 9 lagi. 11. Udah? Udah, ini 5. Ya, 20. Ya, sudah, silakan duduk. Halo, ayo. Nah. Thank you, Fiona. Logarnya sama ya? Apa? Nggak usah. Dah, sudah Ibu lihat tadi udah keliling. Dah, yuk. Balik ya. Dah. Mari kita lihat. Yuk, Najwa sudah. Dah ya? Sudah. Hasil kelompok yang luar biasa dan juga ada beberapa yang ditambahkan. Kelompok ini sudah ada yang nambah, ini ada yang ditambahkan. Sekarang ada gak kelompok yang tidak ada yang nambah? Kelompok berapa? Kelompok 1. Berarti sudah ditulis lengkap dengan kelompok 1. Baik, yuk Ibu tanya sekarang terakhir. Nah, terakhir,
Terakhir ya, Ibu tanya. Berarti kita sudah belajar, hari ini kita sudah belajar ekonomi kreatif, jenis ekonomi kreatif, serta tantangan, peluang, kelemahan, dan kelebihannya ya. Ibu boleh tanya satu orang nih. Tadi Chelsea, mana Chelsea? Chelsea, tadi kamu kelompokmu membicarakan tentang apa? Peluang. Bisa Ibu sebutkan satu aja peluang yang tadi kamu tulis? Ada kesimpulan semakin diminatinya hasil industri kreatif. Bagus. Jadi ada peluang bahwa hasil industri kreatif semakin diminati. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ada yang perlu ditanyakan atau dikonfirmasi ulang? Tidak ada. Berarti Najwa. Adanya pelatihan. Yang mana? Pangsa pasar. Oh enggak, ini kan pangsa pasar hasil industri kreatif baik lokal maupun global cenderung meningkat. Berarti peluang. Kalau tantangan itu yang harus dihadapi, ya. Oke. Terima kasih Najwa. Baik, terakhir Ibu akan memberikan penugasan. Nah, tugasnya nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Ibu bagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1, atas nama, Ibu sebutkan namanya ya. Atas nama Amelia, An-Najwa, Asmiranda, Bilkis, Chelsea, Dimas, Dwi Yunita, Fairuz, kemudian Fajrin, dan Favian. Kelompok 1. Kelompok 2, Nando, Indah, Iren, Irma, Yasmin, Caka, Keisa, kemudian Faiz, Farel, dan Maulidia. Kelompok 2. Kelompok 3, ini ada Faizul, Fahmi, Reza, Sobri, Yuris, Naufal, Sakinah, kemudian Safira, ada Sisil, kemudian Samhadi, terakhir Troy, dan Salva. Yang nggak masuk tapi dimasukkan. Oke, tugasnya adalah kelompok 1 tugasnya silakan ditulis. Kelompok 1. Contoh, yuk. Contoh produk ekonomi kreatif yang ada di Indonesia yang menjadi unggulan. Contoh produk ekonomi kreatif Indonesia dan yang menjadi unggulan. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Khusus kelompok 2, nanti Ibu kirim link YouTube. Ya, melalui ketua kelompoknya nanti Ibu kirim link YouTube. Ini kalian mengamati ekonomi kreatif, kemudian menuliskan atau menganalisa manfaat ekonomi kreatif bagi perekonomian Indonesia. Kelompok 2 ya. Linknya nanti Ibu kirim. Ibu kirimkan melalui Nando, melalui Nando. Nanti tak kirim Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 ini kalian tak suruh jalan-jalan yang kelompok 3. Yang kelompok 3 adalah kalian disuruh mensurvei atau mencari ekonomi kreatif yang sudah ada di Bangkalan. Kemudian produknya apa? Gitu ya. Nah, jadi untuk kelompok 3 mensurvei ekonomi kreatif yang ada di Bangkalan dan yang saat ini sedang berkembang gitu ya. Kemudian menganalisa faktor pendukungnya kenapa bisa maju seperti itu. Oke. Ini kan hanya satu. Ngerti ya? Ya, oke. Ada yang ngajukan Bu, saya mau tuker katanya. Ya, nanti sekali waktu kita akan berputar lagi, nanti akan dikasih jalan-jalan lagi juga, ya. Oke, wes. Berarti pembelajaran kita dikumpulkan minggu depan ya. Kumpulkan minggu depan. Berarti pembelajaran kita hari ini, perhatikan. Pembelajaran kita hari ini berakhir. Kita sudah belajar banyak hari ini. Ada enggak yang mau menyebutkan? Siapa menyebutkan kita belajar apa aja hari ini? Fairuz,
bagian dari ekonomi kreatif. Nah, Kemudian 15 subsektor ekonomi. oke. Lalu juga kemudian kekuatan, Nah. kelebihan, kelemahan, peluang dan tantangan dari ekonomi. Oke, bagus. Terima kasih ya, Pak Rus. Kita sudah belajar banyak hari ini. Ibu juga mengucapkan aplaus. Jadi Ibu memberikan aplaus yang luar biasa untuk 9A karena hari ini semuanya bisa aktif, semuanya bisa bergerak. Ya, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa jadilah generasi dengan pembuat kesempatan kerja. Jangan hanya mencari kerja. Mari kita ikut dalam ekonomi kreatif. Ibu akhiri, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi bagaimana Bu setelah mengajar tadi pada saat praktek? Senang ya Bu ya? Senang Pak, senang sekali. Antusias anak-anak juga luar biasa. Alhamdulillah. Baik Bu Endang, hari ini kita melakukan diskusi atau melakukan pasca observasi setelah tadi saya sudah melihat sangat luar biasa Bu Endang melakukan praktek pembelajaran yang asik dan sepertinya sangat menginspirasi ini nanti untuk rekan-rekan kita di sekolah yang lain. Terima kasih. Di sekolah yang lain ataupun di sekolah kita Bu. Bu. Nah, Insyaallah, dari terima kasih. dari yang sudah Ibu lakukan tadi, pembelajaran yang sudah Ibu skenario dan sudah Ibu lakukan, apa sih yang sudah baik yang sudah Ibu lakukan? Saya sih merasa ya Pak, Iya. merasa yang sudah saya lakukan tadi. Yang pertama, saya pembelajaran saya sudah lebih banyak berpusat pada siswa karena dengan diskusi saya akan melakukan 3 kegiatan tadi ya, diskusi secara garis besar, kemudian ada anak kerja mandiri, kemudian dengan bekerja kelompok. Jadi anak-anak benar-benar belajar saya. Jadi memang betul-betul berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua Pak, saya melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, terutama diferensiasi produk. Iya. Jadi saya melihat kemampuan anak yang berbeda itu, maka saya bedakan tugas yang saya berikan. Dan yang ketiga, saya melakukan pembelajaran yang sudah memasukkan KSE Pak, keterampilan sosial emosional, supaya mereka siap di awal, kemudian bersemangat di pertengahan kegiatan. Wah, Ya. luar biasa sekali. Ini hal yang baik ini cukup banyak sekali hal-hal yang baik ya Bu ya. Dan ini saya juga melihat tadi ada aktivitasnya memang penuh dari siswa ya, meskipun guru hanya sebagai ini ya Bu ya. Terus ada yang diferensiasinya di mana aja Bu ya? Ada berarti di apa? Hanya di akhir Pak, saya melakukan diferensiasi produk. Oh, produknya. Oke, baik. Produknya. Ya, kalau di awal pembelajaran saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajar aja. Oh, yang di depan Ya. itu ya Bu ya. Iya. Nah, itu udah macam-macam diferensiasinya Ya. ya Bu ya. Ya untuk ini ya Bu ya. Untuk apa? Membuat yang tujuan pertama tadi yang baik itu berpusat pada siswa. Iya, Bu ya. iya Baik. Pak. Kira-kira dari yang sudah Ibu lakukan tadi, apa sih yang kira-kira ingin Ibu tingkatkan supaya lebih baik lagi nih? Saya ingin meningkatkan ini Pak, kemampuan saya supaya saya lebih jeli, mungkin ya, lebih jeli melihat perbedaan kemampuan. Jadi perbedaan seberapa banyak siswa A ini menyerap pembelajaran hari ini, kemudian sehingga ketika saya membuat diferensiasi produk itu benar-benar tepat sasaran bahwa anak ini memang kemampuannya sekian, maka penugasannya seperti ini. Jadi itu mungkin saya harus lebih jeli. Berarti saya juga harus memperbaiki di ini Pak, di asesmen saya juga nanti ya, ketika saya melakukan asesmen, sehingga asesmen saya tepat sasaran. Tepat sasaran. Berarti lebih harus
mengamati Ya, dengan ini ya, Bu ya. pengamatannya lebih Biar- ini ya, mungkin lebih harus ditingkatkan Pengamatan. sehingga saya tidak hanya berfokus pada satu atau dua anak aja. Iya. Oke, semoga ini apa itu namanya karena ini berpusat pada murid ya Bu ya. Jadi memang untuk lebih jeli ini supaya tidak terjadi apa ya kecemburuan. Nanti Iya. takutnya mereka Iya. nilai ya Bu ya. Nah, dan takutnya mereka begini, kenapa saya di kelompok ini gitu, kenapa saya di kelompok itu, karena kemarin sempat terjadi juga Pak, pada saat tadi pembelajaran itu setelah selesai itu ada anak yang begini, Bu saya bisa nggak pindah ke kelompok itu, kan saya lebih suka di situ begitu, yang merasa Iya. mampunya di situ, Iya, gitu. iya, Jadi iya. mungkin saya lebih harus lebih jeli lagi di Oke, situ, ya. Nah, luar biasa ini. Iya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih sebagai langkah tindak lanjut dari yang tadi sudah Ibu lakukan, terus harapannya kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih untuk ke depan? Pertama saya mungkin ini Pak, harus banyak belajar kayaknya ya, baik itu belajar dengan praktek sehingga saya menemukan trik yang tepat ya itu ya, ataupun saya mungkin lebih banyak membaca atau sharing dengan teman sejawat tentang pembelajaran itu bagaimana lebih memahami siswa saya. Mungkin itu untuk kedepannya saya bisa melakukan itu di sekolah dengan teman-teman, ataupun saya bisa sharing itu dengan teman-teman di komunitas belajar ataupun di komunitas mata pelajaran saya di kabupaten. Alhamdulillah. Ya. Ini memang harus ada komunitas ya Bu ya. Mm-mm. Jadi Ibu menginginkan akan ada apa? Ingin melakukan berbagi di komunitas. Ini luar biasa sekali Bu. Jadi Iya. belajarnya bukan untuk sendiri, bisa Iya. jadi untuk bermanfaat Iya. untuk orang lain. Mudah-mudahan. Luar biasa, semoga upaya yang dilakukan oleh Bu Endang ini untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya ini Iya. semoga tercapai ya Bu Amin, ya, amin, dan Pak. bisa Amin. menginspirasi teman-teman dan segera mengikuti juga semangat belajarnya Bu Endang ini. Amin, amin semoga. Baik. Mungkin itu saja Iya, percakapan kita Bu. Iya. Semoga di lain waktu kita ada kesempatan untuk bisa sharing lagi. Iya, terima kasih Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ya. Endang, terima kasih Bu Bu Esla Esla sudah berkenan menemani kami. hadir. Luar biasa. Iya. Terima kasih juga. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.